Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai evaluasi pembelajaran, di mana materi ini merupakan rangkaian dari materi dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi untuk mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung. Baik, untuk mengawali pada pemaparan materi kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai capaian pembelajaran yang harus saudara capai dalam paparan materi kali ini. Di mana capaian pembelajaran untuk materi ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep evaluasi pembelajaran, subjek dan objek evaluasi. Di mana pada materi-materi sebelumnya yang sudah saya berikan, saudara sudah mempelajari mengenai konsep dasar dari evaluasi pembelajarannya, yang terdiri dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Serta di minggu-minggu yang lalu pun saya sudah pernah menjelaskan tentang konsep dari penilaian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang konsep evaluasi yang lebih mendalam, termasuk kita akan membahas juga tentang subjek dan objek evaluasi. Nah, mudah-mudahan dari paparan materi ini saudara bisa memahami apa yang menjadi capaian pembelajaran untuk materi kali ini. Yang pertama kita awali dengan menjelaskan apa itu evaluasi pembelajaran. Saya yakin saudara sudah memahami apa itu evaluasi pembelajaran dari materi yang sudah kita jelaskan pada video-video sebelumnya, ya, di mana sebelum seorang guru melakukan evaluasi, seorang guru harus melakukan yang namanya pengukuran terlebih dahulu, penilaian, baru nanti ke evaluasi sebagai tahap akhir dari hal-hal yang perlu dilakukan sebelum seorang guru melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas atau nilai dan arti pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajarannya. Nah, jadi dari pengertian evaluasi ini kita bisa menggarisbawahi bahwa evaluasi ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang disusun oleh seorang guru yang sistematis, yang kontinu berkelanjutan, komprehensif secara menyeluruh gitu ya. Dalam rangka mengendalikan, menjamin bagaimana kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru. Ya. Berdasarkan ya guru memiliki tanggung jawab terhadap evaluasi yang harus dilakukannya, atau guru bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Evaluasi ini sangat penting sekali dilaksanakan oleh seorang guru. Ya, selain nanti kita bisa melihat dari sudut pandang evaluasi penting bagi siswa, di sisi yang lain pun guru ini sangat penting sekali dalam melaksanakan evaluasinya, dalam melakukan evaluasi. Terlebih untuk mengevaluasi diri guru sendiri terhadap apa yang sudah dilakukan oleh guru. Berhasil atau tidakkah proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh gurunya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa evaluasi hasil belajar adalah proses perencanaan, pengumpulan, penggambaran, dan menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan suatu program sehingga dapat ditarik kesimpulan dan digunakan untuk mengambil keputusannya.
dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi seorang guru. Nah, itu adalah pengertian dari evaluasi pembelajaran yang harus kita pahami bersama. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah mengapa evaluasi itu diperlukan? Mengapa seorang guru harus melakukan evaluasi? Bahkan ketika berbicara evaluasi bukan hanya guru, ya, sekolah, lembaga pendidikan, bahkan pemerintah pusat pun harus melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran atau dalam pendidikan. Nah, mengapa evaluasi ini diperlukan atau diharuskan? Yang pertama adalah untuk menentukan kebutuhan pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk melihat apa saja kebutuhan-kebutuhan dalam pembelajaran yang harus kita laksanakan di dalam kelas. Sehingga nantinya seorang guru harus mampu merencanakan dengan baik proses pembelajaran yang akan dilaksanakannya sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam kelas. Lalu yang kedua, mengapa evaluasi diperlukan? Untuk melacak kemajuan belajar siswa atau untuk mengetahui sejauh mana siswa telah melaksanakan proses pembelajarannya. Ini penting sekali bagi seorang guru. Terlebih untuk mengetahui bagaimana apakah siswa tersebut sudah bisa mencapai kompetensi yang diharapkannya atau belum. Yang nantinya ini akan guru harus menindaklanjuti hasil dari pelacakan kemajuan belajar siswa. Jika ada siswa yang memang sudah bisa menguasai atau mencapai kompetensinya, nah ada program yang harus dilakukan oleh seorang guru. Ketika ada siswa yang belum mencapai kompetensinya, ada program juga yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, itu adalah tindak lanjut setelah seorang guru melacak bagaimana kemajuan belajar siswanya atau pencapaian kompetensi dari masing-masing siswa. Lalu yang ketiga, membantu dan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Nah, adanya evaluasi khususnya bagi seorang siswa atau peserta didik, ini akan mendorong dan membantu siswa sehingga siswa itu bisa lebih giat lagi untuk belajar. Karena pada dasarnya evaluasi ini dilakukan bukan untuk menjustifikasi bahwa siswa itu tidak pandai, ya, bukan menjustifikasi siswa ini tidak rajin, ya, tetapi evaluasi di sini adalah untuk membantu memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar lagi, untuk memotivasi siswa agar lebih giat belajar lagi, ya, dan perlu bimbingan dari seorang guru untuk memberikan atau untuk mendorong siswa sehingga bisa lebih giat belajar. Lalu yang keempat, membantu dan mendorong guru untuk melaksanakan pembelajaran lebih baik. Nah, dari sudut pandang seorang guru, evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Ketika ada kekurangan yang dilakukan, guru wajib untuk memperbaikinya. Sehingga diharapkan dengan evaluasi yang dilakukan oleh seorang guru, ini membantu dan mendorong guru untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Setiap pertemuan, setiap tahunnya, guru harus membuat pembelajaran yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Itulah pentingnya mengapa evaluasi itu dilaksanakan. Dan yang kelima adalah akuntabilitas lembaga. Nah, di sini dari sudut pandang lembaga pendidikan atau sekolah, evaluasi ini diperlukan sebagai pertanggungjawaban lembaga. Kepada siapa? Kepada orang tua, kepada peserta didiknya, dan juga kepada masyarakat. Jadi orang tua, sekolah atau lembaga ini bertanggung jawab kepada orang tua, siswa, maupun masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di lingkungan sekolah. Itulah pentingnya evaluasi diperlukan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan. Diharapkan ketika guru, lalu tadi siswa,
lalu lembaga pendidikan melakukan evaluasi secara menyeluruh, kesemuanya dilakukan evaluasi termasuk pemerintah pusat, utamanya yang berkaitan dengan pendidikan, ya semuanya melakukan evaluasi. Nah, diharapkan hasil dari evaluasinya itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga semakin ke depannya kualitas pendidikan di Indonesia itu semakin baik karena berdasarkan hasil evaluasi yang ada di lapangan. Itulah pentingnya evaluasi dilakukan. Lalu yang selanjutnya, kapan kegiatan evaluasi dilakukan? Kegiatan evaluasi dilakukan oleh seorang guru itu sebelum pengajaran, yaitu dengan pemberian pretest. Jadi di awal, baiknya guru melakukan atau memberikan pretest terlebih dahulu kepada peserta didik untuk mengetahui apakah peserta didik sebelum pembelajaran di dalam kelas itu sudah mempelajari materinya atau belum. Ya, jadi penting karena tujuannya adalah untuk mengetahui mana saja peserta didik atau siswa yang memang mereka siap ketika akan melaksanakan pembelajarannya. Lalu yang kedua, kegiatan evaluasi dilakukan pada saat pengajaran berlangsung. Jadi evaluasi dilakukan bukan hanya di akhir saja, tetapi dalam proses pembelajaran pun itu kita harus bisa mengevaluasi hal-hal yang memang kurang tepat ya dalam perencanaan yang sudah kita lakukan. Ya, dalam perencanaan yang sudah guru lakukan. Jadi harus kita lakukan evaluasi. Dan yang ketiga, setelah pengajaran. Nah, setelah seorang guru melaksanakan pengajaran sesuai dengan rencana yang sudah disusunnya, nah guru harus melakukan evaluasi. Guru harus melihat sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh seorang guru. Berhasilkah atau ada kurang berhasil lah, ada yang kurang berhasilnya. Nah, dilihat dari aspek mananya, apakah dalam proses pembelajarannya, apakah dalam pemberian materinya, apakah dalam pemilihan model pembelajarannya. Nah, penting itu dilakukan. Dan ke depannya guru harus melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga evaluasi ini dilakukan bukan semata-mata untuk mengetahui sejauh mana siswa atau peserta didik berhasil dalam pembelajaran, bukan juga hanya sekedar mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, tetapi evaluasi juga dilakukan untuk menindaklanjuti dari hasil yang sudah tadi didapatkan. Ya, itu adalah kapan kegiatan evaluasi itu dilakukan oleh seorang guru. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan evaluasi pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mengapa atau apa yang menjadi tujuan dari evaluasi pembelajaran ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang digunakan oleh pendidik. Maksudnya di sini adalah evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui apakah metode atau model pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru itu efektif dan efisien dan bisa memberikan pemahaman kepada peserta didiknya atau kepada siswanya, atau bahkan dalam metode ataupun model yang diterapkan oleh guru kurang efektif dan efisien, sehingga banyak peserta didik yang belum bisa paham ketika proses pembelajaran dilakukan. Itu adalah tujuan yang pertama dari evaluasi pembelajaran. Lalu yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, seorang guru pun penting untuk mengetahui bagaimana keberhasilan ya atau pencapaian dalam proses pembelajaran, baik dari sudut pandang siswanya atau peserta didiknya ataupun dari sudut pandang gurunya ya, atau dilihat dari gurunya. Lalu yang ketiga, mengetahui apakah materi yang dipelajari dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau diulang. Nah, maksudnya di sini adalah ketika tadi guru melaksanakan evaluasi, guru pun harus menindaklanjutinya ya. Ketika
materi yang dipelajari atau proses pembelajaran yang dilakukannya itu sudah baik, maka guru bisa melanjutkan memberikan materi ataupun menerapkan dengan metode atau model yang sama dalam pembelajaran. Tapi ketika misalkan psikopotensinya belum dicapai, materinya belum dikuasai oleh siswa atau peserta didik, maka guru harus mengevaluasinya. Dengan cara apa? Dengan cara merubah, ya, merubah metode ataupun model dalam pembelajarannya. Sehingga diharapkan dengan perubahan tersebut kita bisa melihat mana yang lebih efektif digunakan, metode mana atau model mana yang lebih efektif digunakan agar siswa bisa paham terkait dengan materi ajar. Lalu yang keempat, untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang dilaksanakan, ini juga sudah kita bahas bahwa evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru, ya, baik dilihat dari gurunya ataupun dilihat dari siswanya, bagaimana efektivitasnya, efektif atau tidak, ya, sehingga nanti sama halnya dengan yang tadi, ketika ada kekurang tepatan maka ada tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh guru, yaitu mengevaluasinya atau merubah. Lalu yang kelima, untuk mengetahui kesesuaian persepsi dan pemikiran peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran juga penting dilakukan untuk mengetahui persepsi dari masing-masing peserta didik, pemikiran yang sudah dikuasai oleh masing-masing peserta didik selama peserta didik itu mengikuti proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Lalu yang keenam, untuk mengetahui apakah komponen-komponen dalam proses pembelajaran sudah memberikan kontribusi positif bagi proses belajar atau proses pembelajaran. Nah, evaluasi juga penting untuk melihat komponen-komponen dalam proses pembelajarannya, seperti yang tadi saya jelaskan, baik penggunaan media ajarnya, lalu pemilihan bahan ajarnya, lalu pemilihan model, metode, strategi pembelajaran. Itu adalah komponen-komponen dalam proses pembelajaran. Dilihat apakah sudah bisa memberikan kontribusi positif ataukah belum, ya. Nah, ini penting dilakukan sehingga seorang guru itu harus bisa mengetahui bagaimana pencapaian dari masing-masing peserta didiknya. Dilihat dari komponen-komponen dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketujuh, mengetahui sejauh mana perkembangan dari pelaksanaan pembelajaran. Nah, evaluasi juga dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan. Ya, jadi bagaimana perkembangan dari siswa dalam pelaksanaan pembelajarannya, dalam proses pembelajarannya, ya, sehingga ya sama halnya dengan tadi, ada hal yang harus dilakukan ketika evaluasi ini dilaksanakan, ya, ketika memang pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan itu belum berkembang, ya. Lalu yang kedelapan, mengetahui dampak apa yang terjadi dari proses pembelajaran. Nah, evaluasi juga dilaksanakan untuk mengetahui dampaknya, ya, dampak dari proses pembelajaran, dampak yang didapatkan oleh peserta didik dari proses pembelajaran. Apakah peserta didik itu atau siswa itu bisa mencapai kompetensinya atau belum mencapai kompetensi. Dan yang kesembilan, bahan pertimbangan untuk menentukan proses selanjutnya agar lebih efektif dan efisien. Dari keseluruhan tadi yang sudah dijelaskan, intinya adalah ketika menemukan hal-hal yang memang kurang efektif, kurang efisien, kurang tepat dalam penggunaan komponen-komponen di proses pembelajarannya, maka guru harus bisa melakukan perubahan, harus bisa menentukan hal-hal yang kurang tepatnya, sehingga diharapkan dari evaluasi tersebut pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa lebih efektif dan efisien. Itu adalah tujuan dari
evaluasi pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi dari evaluasi pembelajaran. Nah, ada beberapa fungsi yang harus kita pahami dalam evaluasi pembelajaran ini. Yang pertama adalah fungsi selektif. Maksudnya adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tersebut. Nah, jadi maksudnya fungsi selektif atau seleksi ini untuk mengetahui siswa-siswa yang tepat untuk mengikuti program-program dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, fungsi dari evaluasi pembelajaran yaitu diagnostik. Maksudnya adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa atau peserta didik beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang nantinya ini akan dilaksanakan tindak lanjut ya dari diagnostik ini. Apa kelemahan-kelemahan siswa dalam proses pembelajarannya? Apa penyebabnya sehingga siswa itu lemah dalam proses pembelajarannya? Itu diperbaiki nanti dalam evaluasi. Lalu yang ketiga, fungsi penempatan. Maksudnya adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa atau peserta didik. Lalu yang keempat, ada fungsi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, fungsi sumatif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, ini adalah kelima fungsi yang harus kita pahami terkait dengan evaluasi pembelajaran. Ya, selektif, diagnostik, penempatan, formatif, dan sumatif. Nah, selanjutnya, kita pun harus memahami tentang prinsip-prinsip umum evaluasi. Ada beberapa prinsip umum dalam evaluasi yang sebetulnya ketika saudara perhatikan saya menjelaskan penilaian ini pun sempat dibahas atau hampir sama sih prinsip evaluasi dan prinsip penilaian ya. Nah, adapun prinsip-prinsip umum evaluasi ada 5. Yang pertama adalah kontinuitas atau berkelanjutan. Nah, maksudnya dalam melakukan evaluasi itu kita tidak hanya dilaksanakan satu kali saja, tetapi evaluasi itu harus dilaksanakan berkelanjutan terus-menerus, gitu ya. Terus-menerus dari mulai awal sampai akhir, sehingga kita bisa mengetahui apa kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran yang kita susun, ya. Dan juga untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari sudut pandang siswanya, mengapa siswa tidak memahami atau belum mencapai kompetensi ajarnya. Lalu yang kedua ada komprehensif atau menyeluruh, dalam artian ketika kita melakukan evaluasi ya kita harus semua aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu kita evaluasi. Ya, terutama di dalam kurikulum sekarang di mana aspek yang menjadi evaluasi antara lain tingkah laku, sikap, ya, lalu pengetahuan atau kognitif, ya, lalu psikomotorik ataupun keterampilan. Jadi harus semuanya kita lakukan evaluasi, tidak hanya kognitifnya saja. Ya. Lalu yang ketiga, objektivitas atau objektif. Nah, dalam melakukan evaluasi ya kita harus objektif. Kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang objektif. Ketika proses pembelajaran atau misalkan ketika ada siswa yang belum mencapai kompetensinya, ya kita untuk menyalahkan siswa nah gitu. Ya. Siapa tahu ada yang kita lakukan itu salah gitu, dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, jadi kita harus objektif, kita harus melihat dari sudut pandang yang objektif yang jelas lah. Lalu yang keempat, kooperatif atau harus bisa bekerja sama. Dalam evaluasi ini ya harus kooperatif antara siswa, guru, sekolah, ya. Itu semuanya harus kooperatif, harus bisa bekerja sama.
Kita tidak bisa melaksanakan evaluasi yang baik, yang bagus, tanpa kerjasama dari semua pihak. Ya, ketika misalkan kita mau mengevaluasi proses pembelajaran di kelas, ya berarti harus ada kerjasama antara siswa atau peserta didik dengan gurunya. Karena itu yang terlibat di dalam kelasnya, itu yang tahunya. Jadi jangan dari sudut pandang guru hunkul, kita pun harus melihat dari sudut pandang siswanya. Dia harus kooperatif, harus bisa bekerja sama. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip umum evaluasi itu adalah praktis, yaitu mudah untuk dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi, seorang guru tong ribet-ribeting lah. Jangan terlalu ribet dalam melakukan evaluasi. Yang sederhana saja, tetapi harus mengacu kepada prinsip-prinsip ini. Ya, jadi jangan menyusahkan kitanya sendiri gitu. Ya, tetapi tetap harus objektif, ya. Tetap harus komprehensif, tetap harus kontinuitas, dan tetap harus kooperatif. Ya, nah, itu adalah prinsip-prinsip umum evaluasi yang harus kita pahami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip evaluasi. Nah, ada satu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya trigulasi yang digambarkan seperti di bawah ini. Nah, ini adalah trigulasinya, yaitu hubungan antara tujuan, KBM, dan evaluasi. Tujuan pendidikan berkedudukan sebagai dasar dalam melaksanakan KBM atau kegiatan belajar mengajar dan penentuan alat dan prosedur evaluasi. Jadi KBM dan evaluasi itu dilaksanakan atau direncanakan berdasarkan tujuan pembelajarannya. Ya. Apa yang menjadi tujuannya? Dari tujuan baru bisa diterjemahkan atau disusun bagaimana proses belajar mengajarnya dan bagaimana alat dan prosedur evaluasi yang akan dilaksanakan. Lalu pengalaman belajar siswa merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk mengetahui tujuan itu tercapai atau tidak, itu kita lihat dari proses pembelajarannya. Bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakannya? Apakah sudah mengarah kepada pencapaian tujuan pembelajaran atau belum? Nah, seberapa jauh pengalaman belajar berhasil mencapai tujuan dapat dilihat melalui evaluasi. Nah, untuk mengetahui proses pembelajaran itu sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, itu kita harus mengevaluasi. Ya, kita harus melaksanakan evaluasi. Nah, informasi yang diperoleh melalui evaluasi yang tadi kita laksanakan dapat digunakan untuk merubah dan memperbaiki tujuan pendidikan ataupun tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar. Jadi hasil dari evaluasi yang sudah kita laksanakan itu akan menentukan apakah tujuan pembelajarannya itu akan kita rubah, ya, atau tetap. Nah, dari tujuan ini akan mempengaruhi juga proses belajar mengajarnya. Karena ya proses belajar mengajar harus sesuai dengan tujuannya, harus mengarah kepada pencapaian tujuannya. Sehingga setelah dilakukan evaluasi harus ada feedback atau umpan baliknya terhadap tujuan dan pengalaman belajar atau kegiatan belajar mengajar. Nah, itu adalah prinsip evaluasi. Jadi harus sesuai dengan trigulasi ini. Ya, antara tujuan, KBM, dan evaluasi itu harus sejalan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subjek evaluasi. Nah, tadi konsep dari evaluasinya, konsep dari evaluasi pembelajarannya mudah-mudahan saudara bisa memahaminya ya. Terkait dengan tadi pengertiannya, lalu fungsinya, lalu mengapa kita harus melaksanakan evaluasi, lalu tujuannya, dan yang tadi sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami karena materi yang tadi sudah kita bahas ini akan mempengaruhi jalannya materi-materi nanti yang akan kita bahas juga akan kita laksanakan. Jadi saudara harus paham dulu di sini. Sehingga nanti di materi-materi yang lainnya itu saudara akan mudah memahami karena konsepnya sudah saudara kuasai. Nah, selanjutnya adalah subjek evaluasi.
Subjek evaluasi yaitu orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Siapa yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlakunya. Jadi subjek evaluasi ini adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasinya, orang yang melaksanakan evaluasi. Nah, ketika berbicara evaluasi kan bukan hanya pembelajaran, ya, banyak. Sehingga kita harus paham dulu ini, ya, yang umumnya bahwa subjek itu orang yang melakukan evaluasi. Lalu siapa yang disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes itu tergantung dari tes apa yang digunakan. Ya, itu yang perlu kita pahami. Nah, dilihat dari jenis subjek itu ada dua. Ada evaluasi internal, ada evaluasi eksternal. Evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya pengajar. Nah, subjek evaluasi yang dilaksanakan di dalam sekolah atau di kelas itu adalah guru. Ya, tugasnya sebagai evaluator. Sementara evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluatornya. Misalnya orang tua, masyarakat. Karena kan orang tua dan masyarakat pun harus mengevaluasi bagaimana pembelajaran yang dilakukan di sekolahnya, ya. Sehingga orang tua, masyarakat itu dikatakan evaluator juga. Tetapi sebagai evaluasi atau evaluator eksternal yang berasal dari luar sekolah. Nah, adapun contoh dari subjek evaluasi. Nah, untuk melaksanakan evaluasi tentang prestasi belajar atau hasil belajar atau pencapaian hasil belajar, maka sebagai subjek evaluasinya adalah seorang guru. Jadi guru itu dikatakan subjek evaluasi ketika kita mau melihat prestasi belajar yang sudah didapatkan oleh siswa atau peserta didiknya. Dan sejauh mana pencapaian dari peserta didiknya, itu juga dilaksanakan oleh seorang guru melalui tes biasanya, ya, melalui tes atau ulangan lah kita nyebutnya. Lalu yang kedua, untuk melaksanakan evaluasi sikap yang menggunakan sebuah skala, maka sebagai subjeknya dapat meminta petugas yang ditunjuk dengan didahului oleh suatu latihan melaksanakan evaluasi tersebut. Maksudnya ini berbicara sikap yang umum, ya. Jadi dilaksanakannya oleh petugas yang memang paham terkait dengan sikap yang akan ditelitinya, yang akan dinilainya, atau yang akan dievaluasi. Tetapi kalau misalkan berbicara evaluasi sikap yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran, nah itu pun sebetulnya bisa dilakukan oleh seorang guru. Hanya kalau misalkan luas evaluasinya, evaluasi sikap yang dilakukannya, nah itu harus petugas khusus yang memang mereka paham tentang evaluasi sikap. Lalu yang ketiga, untuk melaksanakan evaluasi terhadap kepribadian, di mana menggunakan sebuah alat ukur yang sudah distandarisasikan. Maka subjeknya adalah ahli-ahli psikologi. Mengapa? Karena di samping alatnya yang harus bersifat rahasia, nah di dalam mengevaluasi kepribadian juga itu harus dites dan jawabannya itu harus diinterpretasikan dengan cara-cara tertentu. Nah, yang memahaminya adalah ahli-ahli psikologi, ya. Jadi ketika untuk mengevaluasi kepribadian ya bisa dilakukan oleh ahli psikologi yang umum itu, ya. Tapi kalau misalkan tadi secara khusus dalam proses pembelajaran dalam lingkungan kelas itu bisa dilakukan oleh seorang guru juga. Jadi guru mah harus multi talentan, multi talenta, ya. Jadi harus bisa mengevaluasi baik tadi dengan tes, prestasi belajar, lalu sikap ataupun kepribadiannya. Itu adalah subjek evaluasi yang harus kita paham. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang objek evaluasi. Kalau subjek tadi
pengajar, ya, kalau di lingkungan sekolah. Nah, untuk objek evaluasi adalah hal-hal yang menjadi pusat perhatian untuk dievaluasi. Nah, objek dari evaluasi pendidikan atau dalam pembelajaran itu meliputi 3 aspek. Apa saja objeknya? Yaitu aspek pengetahuan atau kognitif yang berkaitan dengan untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan dari peserta didiknya. Nah, biasanya untuk mengetahui ini dilakukan dengan tes, gitu ya. Lalu yang kedua adalah aspek keterampilan atau psikomotorik. Nah, ini kaitannya dengan keterampilan dalam pembelajaran. Ini pun bisa dilakukan untuk mengetahui evaluasinya, yaitu dengan cara unjuk kinerja atau dengan produk, proyek, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah aspek sikap atau afektif. Nah, ini pun sama. Dalam evaluasinya itu bisa menggunakan observasi, terus wawancara, gitu ya, lalu penilaian teman sebaya, dan lain sebagainya. Nah, insya Allah untuk objek evaluasi ini kita akan lebih mendalam dibahas pada video yang selanjutnya. Ya, ketika kita akan membahas dari masing-masing aspek ini. Karena untuk objek evaluasi yang memang diterapkan dalam pembelajaran di kurikulum kali ini yang mengarah kepada 3 aspek ini. Ya, jadi pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya. Jadi bukan pengetahuannya saja, tapi ketiga aspek ini harus menjadi objek evaluasi. Nah, itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep evaluasi, subjek, dan objek evaluasi. Nah, sekali lagi untuk objek evaluasinya, insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, karena pembahasan objek evaluasi ini lumayan sedikit banyak ya, karena kita akan berbicara tentang mengenai ketiga aspek objek evaluasi, yaitu aspek pengetahuan, kognitif, aspek psikomotorik, keterampilan, dan aspek sikap ya atau afektif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara bisa memahaminya dengan baik materi yang sudah saya sampaikan. Ada quotes untuk mengakhiri kegiatan ini, yaitu uang bisa dicari, ilmu bisa digali, namun kesempatan untuk membahagiakan orang tua tidak akan terulang kembali. Saudara sudah ada di semester 5 saat ini, ya, kuliahnya sudah mulai banyak materi-materi ya yang memang agak susah mungkin ya, karena pendalaman materi lah dibandingkan dengan semester-semester sebelumnya, karena masih berbicara konsep. Nah, karena itu saudara harus bersungguh-sungguh di semester 5 ya. Banyak godaannya, pasti banyak sekali godaannya, terutama dalam pembelajaran daring seperti ini. Tapi ingat bahwa tujuan saudara kuliah atau belajar salah satunya adalah untuk membahagiakan orang tua. Ya, beruntunglah bagi orang tua yang masih ada. Saudara bisa membahagiakan ketika saudara lulus atau belajar dengan baik. Ya. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan mumpung orang tua masih ada. Karena untuk membahagiakan orang tua itu tidak akan terulang kembali, terutama ketika orang tua kita sudah tidak ada. Ya, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita, jadi motivasi bagi kita agar kita terus bisa untuk belajar dengan baik sehingga kita bisa membahagiakan kedua orang tua. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.